Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Hadil Jaliyah, NIM 1220066. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM 1220069. Saya Muhammad Teguh Prasetyo, NIM 1220074. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan sedikit tentang peradaban Islam pada masa Kerajaan Mongolia India. Kemunculan 3 kerajaan Islam yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan peradaban Islam. Kerajaan Utsmani meraih puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Kanuni 1520 sampai 1566 Masehi. Di Kerajaan Safawi, Syekh Abbas I membawa kerajaan tersebut meraih kemajuan dalam 40 tahun periode pemerintahannya dari tahun 1588 sampai tahun 1628 Masehi. Dan di Kerajaan Mughal meraih masa keemasan di bawah Sultan Akbar yaitu 1542 sampai 1605 Masehi. Seperti takdir yang Allah tentukan, di setiap kejayaan tentu akan berganti dengan kemunduran, bahkan sebuah kehancuran. Demikian pula yang terjadi pada ketiga kerajaan tersebut. Setelah pemerintahan yang gilang gemilang di bawah kepemimpinan 3 raja itu, masing-masing kerajaan mengalami fase kemunduran. Akan tetapi, penyebab kemunduran tersebut berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda. Demikian pula yang terjadi pada kerajaan Mughal India, yang telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan peradaban Islam. Kemunduran-kemunduran ini yang akan penulis bahas dalam makalah ini. Dalam pengaruhnya sangat besar terhadap kelangsungan peradaban Islam secara keseluruhan. Sejak Islam masuk ke India pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Panglima Muhammad Ibnu Qasim, peradaban Islam mulai tumbuh dan menyebar di anak benua India. Kedudukan Islam di wilayah ini dan berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Hindu dan serta mengislamkan sebagian masyarakatnya India pada tahun 1020 Masehi. Setelah Ghaznawi hancur, muncullah beberapa dinasti kecil yang menguasai negeri India ini, seperti dinasti Mamluk, dinasti Khalji, dinasti Tughlaq, dan yang terakhir dinasti Lodi yang didirikan oleh Bahlul Khan Lodi. Hadirnya kerajaan Mughal membentuk sebuah peradaban baru di daerah tersebut, di mana pada saat itu mengalami kemunduran dan keterbelakangan. Kerajaan Mughal yang bercorak Islam mampu membangkitkan semangat umat Islam di India. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam yang pertama di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka kejayaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah sebelumnya mengalami kecemerlangan pada dinasti Abbasiyah. Asal-usul kerajaan Mongolia atau Mughal. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periode sejarah Islam dikenal sebagai nama kerajaan kedua setelah sebelumnya mengalami kecemerlangan pada dinasti Abbasiyah. Kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, salah satu dari cucu Timur Leng. Ayahnya Umar Mirza, penguasa Farghana. Babur mewarisi daerah Farghana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan melakukan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Pada mulanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Safawi, Ismail I, akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun itu. Kerajaan Mughal merupakan warisan kebesaran Timur Leng.
dan bukan warisan keturunan India yang asli. Meskipun demikian, dinasti Mughal telah memberi warna tersendiri bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Ini adalah raja-raja Mughal. 1. Zainuddin Muhammad Babur, 2. Humayun, 3. Akbar, 4. Jahangir, 5. Shah Jihan, 6. Aurangzeb, 7. Bahadur Shah, 8. Shah Alam, 9. Akbar II, 10. Bahadur Shah. Kemajuan yang dicapai kerajaan Mughal adalah 1. Bidang politik dan administrasi pemerintah, 2. Bidang ekonomi, 3. Bidang agama, 4. Bidang seni dan budaya. Sebab-sebab kemunduran dan keruntuhan kerajaan Mughal antara lain adalah 1. Faktor internal, tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintah pusat. 2. Faktor eksternal, terjadinya pemberontakan di mana-mana seperti pemberontakan kaum Syekh di utara, gerakan separatis Hindu India Tengah, kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terhebat adalah invasi Inggris melalui AIDS. Peradaban Islam pada masa kerajaan Mongolia. Sejak Islam masuk ke India pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah, melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Panglima Muhammad Ibnu Qasim, peradaban Islam mulai tumbuh dan menyebar di anak benua India. Kedudukan Islam di wilayah ini berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Hindu dan serta mengislamkan sebagian masyarakat India pada tahun 1020 Masehi. Setelah Ghaznawi hancur, muncullah beberapa dinasti kecil yang menguasai negeri India ini, seperti dinasti Mamluk, Khalji, Tughlaq, dan yang terakhir dinasti Lodi yang didirikan Bahlul Khan Lodi. Kemunculan kerajaan Mughal di India mempunyai arti penting bagi dunia Islam. Munculnya kerajaan Mughal sebagai kekuatan baru yang mengagumkan justru terjadi pada saat negara Islam lain sedang berada dalam kemunduran dan kegelapan. Telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya bahwa kehadiran kerajaan Mughal bukanlah satu-satunya kerajaan Islam yang pernah ada di India. Sebelum berdirinya kerajaan ini, keberadaan kerajaan Islam tersebut memang tidak berakar kuat, tetapi memberikan andil yang besar dalam mendorong pertumbuhan Islam di kawasan itu. Pada masa kerajaan Mughal, perkembangan agama Islam sangat mengagumkan, dikarenakan pada masa kerajaan ini, penyebaran Islam ke seluruh wilayah India banyak terjadi. Tentu saja, hal ini adalah prestasi khusus yang ditorehkan kerajaan Mughal di tengah berbagai kompleksitas suku, ras dan budaya masyarakat India, serta berbagai benturan keagamaan. Terlebih bahwa kawasan India adalah wilayah yang menjadi tempat lahir sekaligus basis dari agama Hindu dan Buddha. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah sebelumnya mengalami kecemerlangan pada dinasti Abbasiyah. Dari uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Kerajaan Mughal yang bercorak Islam mampu membangkitkan semangat umat Islam di India.